Inni kuntu minal zalimin. Suara itu diangkat oleh para malaikat Islam. Dan para malaikat kenal dengan suara itu. Tapi mereka tidak tahu suara itu dari mana. Dan Allah mengatakan, anak ada. Aku tahu. Ada suatu hati Yunus. Ini suara apa? Maka Allah mengatakan, launya angkana minal musabbihin. Andai kata Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang ahli bertakbir dulunya. Dan Nabi Nabi Muhammad tidak yogi faham. Pasti dia akan tetap berada di ikan pun sampai hari dibangunkan manusia. Maka kalau kita merasa ada kesenjangan mereka kelompok Nabi kita sumpah dunia gelisah juga tidak banyak dosa. Yang keempat, kalau dari nama Allah, kegelisahan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegelisahan kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan bos kita, mungkin kita dengan kendaraan kita. Dan Allah berfirman, "Wa aqbalu min musibatin fa bima kasabat aydikum." Musibah yang menimpa kalian itu karena kalian juga, karena apa yang kalian lakukan. Para ulama dari dulu mengatakan, ulama itu kalau berdosa, dosanya nggak banyak. Dia mengatakan, inilah aku bertemu di suri iman. Aku itu tahu kalau aku berdosa. Kalau aku ini lagi kena dampak dosa itu, aku tahu dari iman ini. Bayangkan dari kerjanya dia. Mungkin yang biasanya kerjanya enak itu menggok lama. Dan mungkin kita ada nyetir mobil. Atau belum biasa ada yang berdosa. Pagi-pagi mobil hidupin, kemana tak enak. Oh hari ini tidak mungkin dengan sama dosa. Bagaimana mengatakan aku tuh tahu kalau itu berdosa dari tikus rumah. Orang yang banyak tikusnya tahu dia dengan kehidupan sehari-hari. Tikus biasanya mungkin makan barang-barang kita. Tahu hari ini tikusnya makan barang yang lain. Berarti saya lagi punya dosa. Dan sama itu, saya Syafiq Rida Hasan. Kalau saya kok ada masalah sama istri ya, kok ada yang enak pun ini susah. Ada yang berbagai dosa yang berat. Jadi saya harus kenal. Entah mungkin bapak-bapak pernah merasakannya. Tapi apa yang disebut oleh Ibrahim rahimahullah ta'ala saya merasakan. Ada kesenjangan, ada kegelisahan antara kita dengan istri kita. Kalau pulang ke rumah, istri yang biasanya baik sama kita, jemput di depan pintu, ini tahu dia. Ada di mana kalau pada saat keluar rumah dan istri, mungkin tadi habis manggil kembali itu pengaruhnya. Jadi itulah beberapa pengaruh dosa atau gejala yang dirasakan oleh kita. Yang kelima, disulitkan urusan. Kita kalau berdosa, Allah mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang berdoa intinya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dari segala urusannya, dari segala yang melilit. Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia dari jalan-jalan yang tidak ada. Allah mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan dimudah.
Kita harus ngurus paspor susah, ngurus ini susah, ngurus kematian mau pulang. Oh, umroh selesai bersebulan dia di umroh terus. Ada yang banyak karena ya kalau banyak mungkin oleh dosa. Hatinya matikan itu dari tangan siapa? Allah bisa mengatakan hal ini selesai urus Allah, selesai urus saya. Tapi mungkin kita punya dosa. Makanya kalau kita merasa susah, urusan anak, mau masuk sekolah, ke sini nggak diterima, ke sana nggak diterima, ke situ nggak diterima, anak mau dibuang kemana? Jangan mau dibuang kemana? Kita dan pasti Allah akan menarik kita. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, dia suatu saat pernah tertimpa, dia perkara yang menjadikan dia susah, doa, minta sama Allah, kok kayaknya nggak ada jawaban. Orang-orang jauh dari Allah. Akhirnya dia mengatakan kepada diri, apa kata dia? Innaka qad qad al-ijabah wa anta tadhkuru Allah bil ma'asi walau qad fatahta tariqa asra ka'annaka ma 'alimta anna taqwa Allah al-taqwa. Kata Imam Ibnu Jauzi, seorang ulama besar yang mengatakan kamu menunggu jawaban dari doa itu lama. Ya, bagaimana saja. Dan kau menutup pintu-pintu doa yang ingin kemaksiatan. Dan kau tahu namanya maksiat itu dapat menutup dan yang namanya takwa itu dapat membuka pintu dan jalan-jalan kabulkannya doa. Jadi kalau Anda sudah doa, sudah mohon, sudah nyungsep, sudah rukuk, sudah sujud, sudah sedekah, kok susah? Kita mungkin tidak tahu dosa itu kadang-kadang kita menganggapnya tidak dosa. Mungkin dosa kita menghina orang, ya. Dan kita lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala dia mengatakan, aku bersedia dipenjara gara-gara dosaku 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Apa dosanya? Ibnu Sirin itu pernah menghina orang, pernah mengatakan yang musyrik, wahai orang yang bagus, itu yang dia setelah 40 tahun dia bangkrut dan dia dipenjara, bukan seperti temannya biar dia bangkrut dan dipenjara, dia tahu dari mana dia akan musibah. Ketika seorang ulama mendengar cerita Ibnu Sirin, dia mengatakan Allah dzunubul qaum fa'arafu min ayna wudu wa kasrat dzunubuna walam nadri min ayna wudiya. Kata dia, dosa orang-orang itu sedikit sehingga katakan musibah dia tahu karena dosa ini, sedangkan kita dosa yang terlalu. Wah, ini ya. Jadi sampai kadang-kadang orang musibah